Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli drum titanium ya. Ini udah campuran KCO, sudah campuran apa jenenge, boric acid ya. Penulis drain karena peret ya. Untuk gantinya adalah oli Cepsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah pakai oli Cepsa ya. Yang penulis nggak nyangka, ternyata buatannya Nusaraya Putra Mandiri. Dan dari halusnya suara mesin, kalah ya dengan oli titanium, oli Duron, oli Hengcang, dengan apa jenenge Echo, dengan satu lagi apa Lisa SAE 40 lupa habis. Jadi oli ini adalah oli mobil ya, PCMO, PCX3 atau apalah. Ada keterangannya di websitenya ya. Tapi ya suara mesinnya jadi yang paling kasar. Jadi ini awal berangkat itu kalau oli mesin yang sebelum-sebelumnya, oli dieselnya ya, SAE 40 atau 15W40, awal-awal itu kasar, awal-awal itu halus ya. Tapi ini awal-awal dipakai aja udah kasar. Memang ada efek aditif ya, tapi suaranya tetap kasar. Padahal ini masih 1 km. Biasanya oli-oli lain di sini ini masih halus, kasarnya kalau pas 2 km. Nah ini 1 km aja wis kasar ya. Terus oli titanium yang kemarin levelnya lebih tinggi dari Duron HP yang harganya 167.000, dan itu oli titanium harganya 27.000 seliter. Titanium lebih baik, tapi rupanya ya kemampuannya sama ya dengan oli Win SAE 40 ya.
Ya mungkin bisa aja karena penulis ini daerahnya panas ya, jadi butuh oli yang lebih tahan lama, lebih kental. Tapi yang jelas oli Win SAE 40 itu kurang awet di motor penulis, termasuk juga yang titanium SAE 40 yang sama-sama buatan Varia Tradingco. Oli yang paling awet buatan Varia Tradingco ya tetap untuk sementara Win 20W 50 yang gambar mobil. Yang gambar sepeda motor, yang Jaso MA ternyata nggak begitu awet di motor penulis. Padahal dari sisi harga yang Jaso MA lebih mahal. Aduh, ini makin lama makin kasar ya. Dari uji panggang juga sudah penulis lakukan dan olinya cepat hitam. Iya, iya. Masuk penulis yang cepat hitam yang inut itu ya. Oli sekarang ini ya. Oli Cepsa ini dibandingkan dengan titanium lebih tahan titanium. Ya memang oli buatan Varia Tradingco itu kalau diuji pemanasan lebih tahan panas ya dari oli-oli kebanyakan. Jadi termasuk setara dengan Mesran SAE 40. Jadi bahan olinya sip lah. Dah kasar ya. Aduh, dengar sendiri ya, suara mesinnya kasar ya. Padahal ini 20W50. Penulis uji kekentalan, nanti lihat sekental apa ini. Nanti penulis coba kencang sebentar ya. Kayak kawan ini kencang terusan ini ya. Oh ya, penulis lupa yang oli titanium itu kayaknya kena sabotase dengan penggunaan aditif boron. Jadi di hari pertama itu secara kemampuan kekentalan masih oke ya, tapi di hari kedua kan penulis pakai campuran boron. Nah itu kemampuan olinya jadi turun drastis ya, jadi perut ya. Jadi kayaknya ya aditif boronnya itu bertempur ya, bertempur adu dengan aditif bawaannya. Jadinya aditifnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi bisa jadi yang penulis pergunakan itu overdosis, terlalu banyak. Jadi karena terlalu banyak mengganggu aditif bawaan, aditif bawaan ini kayak nggak berfungsi. Suara mesinnya kasar ya. Ya ini cuma ada KCU separuh botol ya, ya wis penulis pergunakan apa adanya lah. Untuk nambah licin sedikit ya. Harusnya pakai oli samping tapi lali ngiseni oli sampingnya, lupa bawa. Ya wis lah, ini wis oli ini oli jelek emang ya.
Ini sudah mau sampai kantor. Penulis sudah merasakan saat mesin stasioner saat dipakai kencang. Dan kesimpulan penulis adalah ini kalau idling halus ya, idlingnya halus, tapi kalau sudah jalan kok gak enak. Dan untuk mencapai 110 loh susah, untuk mencapai 100 pun susah. Jadi ya dipakai jalan 40 ya wis kasar. Ini mungkin didesain untuk mobil itu ya, untuk mobil pelan-pelan kali ya, karena yang penulis pakai sekarang kan versi mobilnya. Tapi ya versi mobil kok kemampuannya kok ngono ya. PCMO 20W50 ada banyak bla 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 di bagian deskripsinya, mesin gini, tapi dipanggang cepet hitam, dipakai di motor gini ya, kecepatan belum kencang, masih dipakai 50 km per jam saja, wes kasar. Terus tadi penulis coba kencang, gak iso ya, mau nyampe 110 susah, gak kayak biasa nih. Padahal ini penulis beli ya bensin ya tempat biasa nih. Padahal beberapa hari sebelumnya penulis bisa dapat 17,8 detik pakai oli opo itu wis. Pakai oli Duron sebelumnya Duron apa Hencang mungkin ya. Bisa 17,8 detik, lumayan itu. Tapi ini wis betul-betul menghambat ya. Gak iso banter, kayak perut gitu. Entah lagi kalau ini gara-gara pemakaian boric acid ya. Tapi pemakaian boric acid kan penulis pakai cuma sedikit sekali ya. Mosok ya perutnya sampai saiki. Tapi oli ini dari awal ini kalau kecepatan segini ya perut dalam artian gas dilepas, RPM mesin cepet turun. Cuma idlingnya kok iso halus ya, entahlah wis. Padahal tadi ini sudah penulis tambahkan minyak goreng sik perut ya. Nanti pulang penulis tambahi oli samping ya, bawa enak, mungkin pakai gas oli G1000 gitu ya. Ya wis lah, ini wis jelas dari pabriknya, pabrik yang selama ini membuat oli yang tidak baik. Dari hasil uji panggang oli juga terbukti cepat panas. Mungkin harganya 80.000, tapi secara kualitas anggap aja 8.000 rupiah lah harganya. Kemampuannya nggak setara dengan oli yang di bawah 30.000 drem-dreman. Saya ono wong remeh oli drem-dreman ya, orang nggak pengalaman nyoba oli ya. Ini oli 80.000, tapi kok kualitasnya buruk. Penulis juga beli di lapak resmi karena itu spesialisnya jualan apa jenenge cap wis mbolah apa sih oli aneh. Katanya sih pakai rumus formula Spanyol, tapi sama aja, bahan oli jelek ya tetap jelek. Dan rasanya orang-orang di grup oli besar ya yang suka uji oli gitu, uji lab gitu, nggak bakal bisa tahu jeleknya oli ini ya. Karena mereka nggak melakukan uji evaporation loss, nggak melakukan uji oxidation stability, nggak melakukan uji shear stability, bahkan kinematic viscosity saja enggak.
ATHS viscosity juga enggak. Tahu dari mana olinya bagus, ngerti cuma aditif tok. Padahal kemampuan oli itu justru sebagian besar bersandar pada bahan olinya, cairan olinya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.